Tuhan kita Yesus Kristus, karena pada hari ini kita boleh bertemu dalam acara doa bersama yang kita lakukan di Klaster Medan Pancur Batu. Tak terasa sudah 6 bulan lebih kita berada di rumah saja, dan semua aktivitas yang kita lakukan pun pasti di rumah. Berada di rumah selama berbulan-bulan tentu adalah hal yang sangat membosankan, apalagi untuk kita yang sangat berjiwa-jiwa muda ini. Masa-masa pandemi ini sungguh sangat berdampak bagi kita, terutama bagi para orang tua yang mungkin beberapa dari mereka mengalami hal-hal yang tidak enak. Seperti sepinya pembeli bagi yang berjualan, sepinya pelanggan bagi ojek online, pengurangan gaji, atau bahkan dari antara mereka ada yang kehilangan pekerjaannya. Nah, untuk itu, apakah kita sebagai seorang tua muda dan seorang anak sudah melakukan tugas dan tanggung jawab kita sebagai seorang pendukung dan penolong bagi keluarga kita? Atau bahkan di antara kita masih ada yang menjadi beban bagi keluarga kita? Nah, untuk itu, mari kita saksikan video berikut ini. Sylvia, bangun. Via, bangun cuci piring. It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! Saudara-saudara terkasih, kita baru saja menyaksikan dua kondisi yang sering kita alami ketika kita berada di rumah. Sekarang teman-teman boleh memilih, mau menjadi berkat dalam keluarga kita atau justru menjadi beban dalam keluarga kita. Firman Tuhan dalam 1 Timotius 4 ayat 12 berkata, "Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu." Saat ini, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mengikuti acara kita yang selanjutnya. Semoga menjadi berkat bagi kita semuanya. Selamat menyaksikan. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sarah Agustina Berusmiri. Perkenalkan, nama saya Mutiara Sani Bersetepu. Saya Septiana Beruginting. Saya Elizabeth Irene Tarigan, saya dari PPA IO 550. Biasanya pada masa pandemi sekarang, banyak anak-anak remaja yang kurang semangat untuk melakukan proses belajar online atau daring. Dikarenakan daring yang membuat seorang anak remaja kurang memahami atau mengerti pelajaran tersebut. Selanjutnya juga, banyak anak remaja yang selalu begadang di malam hari. Ini disebabkan mereka yang tidak memiliki kegiatan keesokan harinya, yang biasanya mereka harusnya sekolah, sekarang tidak. Ini bisa membuat kesehatan memburuk. Selama masa pandemi ini, saya melaksanakan proses belajar online atau daring. Daring saya lakukan setiap harinya. Setiap harinya saya mendapatkan pelajaran dari bapak atau ibu guru saya. Saya mencoba untuk mengerti dan memahami setiap pelajaran yang mereka berikan. Selama pandemi COVID-19, yang saya lakukan adalah
melaksanakan kewajiban saya sebagai seorang anak di rumah. Selain itu, saya juga melaksanakan kewajiban saya sebagai mahasiswa, yaitu mengikuti proses belajar mengajar melalui daring. Selama masa pandemi ini, saya melakukan proses belajar mengajar atau daring, dan saya juga melakukan kewajiban saya di rumah. Selain itu, saya juga menjadi baby sister. Selama pandemi saya melakukan kegiatan kuliah daring dan melakukan kewajiban saya di rumah. Pesan saya untuk teman-teman semua, jangan terlalu terbuai dengan kondisi sekarang, tetap melayani Tuhan, tetap berkreasi, tetap menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungan kita semua. Motivasi saya untuk teman-teman sekalian, mungkin saat ini kita sedang mengalami kondisi atau keadaan yang sangat buruk. Tapi jangan jadikan kondisi ini alasan semangat menurun kalian untuk mencapai masa depan kalian. Maka dari itu, kita sebagai remaja, jangan lupa dengan tugas utama kita, yaitu belajar. Masa depan kita ada di tangan Tuhan Yesus, dan mulailah dari diri kita untuk mendapatkan hasilnya. Jangan menyerah, dan Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari siapapun, Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Bahkan ku sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ikuti panggilanmu, kan setia
Shalom remaja Kristus, terkhususnya bagi kita remaja klaster MPB Sumatera Utara. Sebelum kita menyaksikan video berikut, mari kita berdoa, kita satukan hati kita. Puji dan syukur kepadamu ya Allah kami, Tuhan kami Yesus Kristus, atas penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami masih bisa bersama-sama untuk melakukan doa bersama ini Bapa. Khususnya Tuhan, bagi kami para remaja ini Bapa, berkati kami Tuhan dalam keluarga kami Bapa. Tuhan Yesus, berkati kami Bapa yang akan mendengarkan dan menyaksikan video ini Bapa, dimanapun kami berada Tuhan. Bapa yang baik, Kau berkati kami Bapa, satukan hati kami Tuhan, biarlah kami Bapa menjadi berkat Tuhan buat diri kami sendiri dan buat keluarga kami Bapa. Bapa yang baik, terima kasih buat segalanya Bapa, karena Tuhan dalam hari ini Bapa, biarlah kami Bapa semakin bersemangat Tuhan sebagai remaja untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segalanya Bapa, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. (28 Oktober 1928) Sumpah Pemuda diucapkan. Seluruh pemuda berkumpul, menyatukan suaranya, semangatnya, lalu bersumpah. Demi menjunjung tinggi Nusantara, demi tanah air yang dicinta. Namun, apakah semangat dan makna itu masih sama hingga saat ini? Apa makna pemuda bagi para pemuda saat ini? Pahlawan, pahlawanku, telah gugur engkau di dalam medan perang, dan telah tertumpah darahmu di dalam medan perang, demi kemerdekaan bangsa Indonesia. Wahai pemuda, semangat berjuang dalam dekapan Sumpah Pemuda. Mencintai dengan sepenuhnya tanah air Indonesia, berkorban demi suatu alasan yang jelas, berkarya, berkreativitas agar dapat dibanggakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Kami pemuda Indonesia yang kuat. Wahai pemuda, mari bangkit berjuang, menjunjung bangsa kita, membawa erat tali persaudaraan. Tunjukkan pada mereka bahwa kita adalah pemuda yang kreatif dan inovatif. Kami pemudi yang bukan hanya pintar bicara debat. Kami pemudi bukan peneliti bom untuk meruntuh. Kami pemudi yang tidak pernah kenal putus asa. Dan kami pemudi yang ingin memperjuangkan negara Indonesia. Kami pemuda yang cerdas, bertindak bukan secara cemas dan bukan malas. Kami pemuda pemberani, bukan bertindak karena dibeli. Kami memiliki banyak inovasi dan imajinasi. Kami bertindak aktif, bukan pasif. Hei, kau pemuda yang di rumah, apa yang sudah kau lakukan? Apakah engkau sudah berkarya? Atau hanya diam tanpa sepatah kata? Sekarang, mari kita bangun, melangkah, dan berani tampil beda. Indonesia merdeka! Pemuda, kami, putra dan putri Indonesia, mengaku
bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Shalom anak-anak muda, saya percaya bahwa kita adalah orang-orang muda yang luar biasa. Karena apa? Karena kita adalah pelopor-pelopor perubahan. Nah, seperti apa sih pelopor perubahan itu? Kita bisa lihat pada momentum Sumpah Pemuda yang merupakan tonggak utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Semangat orang-orang muda lah yang menegaskan cita-cita berdirinya negara Republik Indonesia. Bayangkan teman-teman, orang-orang muda adalah salah satu pelopor utama pergerakan kemerdekaan Indonesia. Bahkan kemerdekaan Indonesia bisa terjadi pada 17 Agustus 1945 dikarenakan ada golongan muda yang mendesak Insinyur Soekarno untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Dahsyat bukan? Bahkan di Alkitab sendiri di 1 Timotius 4 ayat 12 dikatakan bahwa standar hidup orang muda seharusnya adalah menjadi teladan bagi orang-orang percaya. Anak-anak muda harus menjadi teladan dalam perkataannya, tingkah lakunya, kasihnya, kesetiaannya, dan kesuciannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana bisa? Kita kan masih muda. Nah, untuk itu teman-teman, yuk kita lihat beberapa kehidupan orang muda di mana mereka mampu membawa perubahan besar bagi bangsanya melalui hidupnya. Check it out! Yang pertama adalah Daud. Daud bukanlah orang yang terkenal hebat sebelumnya, bahkan di keluarganya sendiri. Semua abang-abangnya masuk sekolah militer untuk menjadi prajurit. Sementara Daud, dia hanya disuruh oleh bapaknya mengembalakan 2-3 ekor domba di padang. Tetapi bagaimana cara seorang Daud membangun hidupnya? Dan bagaimana caranya dia mampu menjadi raja atas Israel dan Tuhan berkenan atas hidupnya? Kita bisa lihat teman-teman, yang pertama, Daud suka berada di rumah Tuhan. Kita bisa lihat di kitab Mazmur, ada banyak Mazmur Daud yang mengungkapkan bagaimana Daud cinta akan rumah Tuhan. Daud lebih mengutamakan pergi ke rumah Tuhan daripada ke tempat yang mungkin lebih menyenangkan bagi orang-orang muda pada zamannya. Yang kedua, Daud menjagai hidupnya dengan firman. Di Mazmur 119 ayat 9 mengatakan, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaga sesuai dengan firman-Mu. Daud menjagai hidupnya dengan firman sehingga dia bisa menjadi jawaban bagi bangsanya. Sekalipun ketika tidak ada yang memperhatikan dia tetap membangun hidupnya dengan firman. Pada Mazmur 1 ayat 2-3, Daud katakan bahwa kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ia merenungkannya siang dan malam, sehingga hasil perenungannya mempengaruhi secara total kehidupannya, membuat dia bertindak sesuai dengan firman.
Oleh karena itu, Alkitab katakan apa saja yang diperbuatnya akan berhasil. Jadi teman-teman, segala sesuatu yang kita perbuat akan berhasil ketika yang menjadi kesukaan kita adalah merenungkan firman, dan firman Tuhan menjaminnya. Orang muda yang kedua adalah Joshua. Joshua kalau dilihat-lihat, dia bukanlah orang yang hebat. Dia juga bukan keturunan orang hebat. Dia hanya hamba Musa. Dia hanya mengikut-ikut Musa dan melakukan semua arahan Musa. Tetapi Joshua dengan sikap hati mengejar Tuhan dan menghidupi kebenaran, maka Tuhan memakai hidupnya untuk memimpin bangsa Israel menggantikan Musa. Teman-teman, kita bisa baca dari Joshua 1 ayat 6-9. Tuhan menyampaikan kepada Joshua bahwa dialah yang akan memimpin bangsa Israel. Tetapi Joshua bukanlah orang yang hebat. Oleh karena itu, Tuhan katakan kepada Joshua, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Ada ketakutan dan kegentaran di dalam diri Joshua untuk memimpin bangsa Israel. Bahkan Tuhan berulang kali menegaskan, "Kuatkan dan teguhkanlah hatimu." Nah, bagaimana caranya Joshua menguatkan dan meneguhkan hatinya? Yaitu dengan cara memperkatakan firman dan merenungkannya siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Maka dengan demikian perjalanannya akan berhasil. Apakah Joshua berhasil? Ya, tentu saja Joshua berhasil membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Jadi kuncinya adalah memperkatakan firman dan merenungkan firman siang dan malam. Bertindak hati-hati sesuai yang tertulis di dalamnya. Firman yang diperkatakan dan direnungkan oleh Joshua itu menjadi iman dalam diri Joshua, sehingga mendatangkan kekuatan bagi Joshua untuk memimpin bangsa Israel. Orang muda yang ketiga adalah Daniel. Daniel bukanlah siapa-siapa. Mereka hanyalah orang-orang tawanan yang dibawa dari Yerusalem ke Babel. Tapi bagaimana mungkin seorang tawanan dapat mempengaruhi kerajaan Babel dan menjadi orang-orang kepercayaan raja? Apakah yang dilakukan Daniel dan teman-temannya sehingga menjadi seperti itu? Kuncinya adalah Daniel berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Kita bisa baca dari Daniel 1 ayat 6-8. Daniel itu berketetapan hati untuk tidak menajiskan dirinya. Bahkan untuk makanan sekalipun dia tidak menajiskan dirinya. Hal ini berkaitan dengan Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman. Sudah pastilah Daniel merenungkan firman, makanya dia tahu bagaimana cara menjaga hidupnya. Nah teman-teman, ketika kita merenungkan firman, sudah pastilah kita menjadi orang-orang muda yang tidak akan menajiskan diri kita dengan permasalahan-permasalahan orang muda sekarang ini. Di momen ini, saya mendorong kita semua untuk mempersembahkan hidup kita kudus dan bersih. Dengan merenungkan firman siang dan malam, memperkatakan firman, dan mengulang firman. Ini bukanlah sesuatu yang sulit, karena kita tidak diminta untuk melawan penjajah seperti pahlawan kita. Tidak seperti Daniel yang harus dimasukkan ke gua singa, dan juga tidak seperti Daud yang harus mengalahkan Goliat. Juga tidak seperti Joshua yang harus mengalahkan orang-orang kuat di Kanaan. Tetapi hari ini yang menjadi bagian kita adalah mempersiapkan hidup kita dengan merenungkan firman, berketetapan hati untuk hidup sesuai dengan firman. Maka kita mampu mengalahkan musuh-musuh terutama yang ada di dalam diri kita, yaitu ego kita, kemalasan kita, dan ketidaktahuan kita. Semuanya itu akan dihancurkan oleh firman yang kita renungkan. Kita memiliki ketetapan hati untuk hidup karena firman, oleh firman, dan untuk firman. Sehingga terbentuklah iman di dalam kita. Jadi hari ini kalau kita memiliki firman dan iman, bahwa bangsa kita akan menjadi bangsa yang besar, bangsa yang takut akan Tuhan, maka itu pasti terjadi melalui hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dengan apakah seorang muda mempertahankan hidupnya tetap bersih di hadapan-Mu ya Tuhan? Hanya dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Demikian kami berdiri di hadapan-Mu, memberi diri kami dibentuk oleh firman-Mu, supaya kami berdiri teguh di tengah-tengah generasi ini. I see the King of Glory.
His love and mercy, washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a new revival stirring as we pray and sing. We're on our knees, we're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, heal my heart and make it clean. Open up my eyes to the things unseen. Show me how to love like you have loved me. Break my heart for what breaks yours. Everything I am for your kingdom's cause. As I run forward Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Baik, salam. Selamat sore. Saya ada orang tuanya Pepnianti Waruhu. Kalau di rumah termasuk ya baik lah, harus dia bisa menurut sama mamanya, menolong. Itu kami kerjasama dengan PPA, dengan orang tua. Jadi contoh di tengah-tengah masyarakat, terlebih di tengah gereja di mana dia berada. Nianti kalau pulang ke rumah dia bisa membantu mamanya menjahit, belajar menjahit. Kalau dia udah mulai bisa orang tua mencuci piring, mengajari adik-adiknya. Yang lebih suka aku tadi saya sudah bilang sebagai saya orang tua adalah Lord Life Education itu bahasa kami dari dulu itu belajar itu seumur hidup. Ajari adik-adikmu belajar. Saya pun ya bangga. Kenapa saya bangga? Dia berani. Kalau si Yanti, aku bukan apa, dia ceritanya waktu di SMA sambil dia ke PPA belajar terus bisa dia mandiri. Si Yanti menjadi anak yang membawahi yang baik. Artinya dia bisa
Ya kalau bisa, cita-citanya bisa membuka sesuatu yang diberkati oleh Tuhan. Itu yang saya mimpikan. Kalau bisa, dia berguna bagi bangsa dan negara ini dan terlebih gerejanya. Amin. Shalom, nama saya Febianti Warubu. Tugas saya di rumah membantu orang tua, terkadang juga membantu orang bapak dan mama menjahit. Kalau Tuhan berkehendak, saya ingin dipakai lebih luar biasa lagi untuk melayani orang-orang yang luar sana. Dan harapan besar saya ialah ketika saya sudah sukses nanti, membanggakan kedua orang tua saya tentunya, pasti semua anak-anak ingin seperti itu. Yang saya kerjakan selama di rumah yaitu membantu kedua orang tua. Terkadang juga ada jahitan, saya membantu orang tua menjahit di rumah. Membantu pekerjaan rumah misalnya mencuci piring, melipat kain, atau memasak, seperti itu. Banyak sekali yang saya dapat dari PPA, salah satunya ialah ketika saya dileskan, saya mendapatkan banyak ilmu, saya juga bisa mengajar dari ilmu itu untuk adik-adik atau untuk anak-anak di luar sana. Ketika saya mendapatkan les musik, les Inggris, masak, saya bisa menerapkan itu dalam kehidupan saya sehari-hari. Kita generasi muda-muda ini harus menjadi seorang pemimpin. Dan saya sangat berharap anak-anak Indonesia ini bukan hanya sekedar menjadi anak-anak yang biasa, gitu. Tapi kita harus menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena ketika kita percaya sama Tuhan, semua Tuhan akan melakukan hidup kita sebagaimana kita menjadi seorang pemenang. Dan tentunya apa yang kita harapkan, kita menjadi apapun, Tuhan akan lancarkan. Dan semoga anak-anak muda zaman sekarang tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, tetapi tetap berpegang pada perintah Tuhan, perintah orang tua, dan tetap menjadi anak yang baik. Kau rancangkan masa depan
saat ini kita sudah berada di akhir acara. Kiranya apa yang sudah ditampilkan dapat menjadi berkat bagi kita, dan segala doa dan harapan kita Tuhan jawab pada waktu yang tepat. Amin. Dalam Mazmur 127 ayat 4 berkata, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa mudanya. Jadi, kemajuan suatu bangsa ada di genggaman para pemuda. Oleh sebab itu, marilah kita menjadi garam dan terang bagi lingkungan kita, baik lingkungan keluarga, lingkungan gereja, dan lingkungan masyarakat, agar nama Tuhan tetap dipermuliakan. Seperti lagu yang sudah kita nyanyikan tadi, yaitu lagu Berkat Kemurahan-Mu, kiranya Tuhan merancangkan masa depan dan berkat yang indah bagi kita setiap anak-anaknya. Seperti yang tertulis dalam Amsal 23 ayat 18, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi, tetap semangat dan raihlah mimpimu. Selamat memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2020. God bless you.